ibu atau beda? Waktu kejadian itu ibu lagi di mana? Ada di kelas saya. Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti tidak pernah ibu bertemu dengan korban ini? berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, saya tidak pernah. Oh, terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Bang, mungkin bagaimana Bang langkah hukumnya ke depan seperti apa? Iya, jadi tadi kan saya coba memanggil. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya kita mengawal 7 terpidana yang nggak berdosa ya sampai bebas. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sela-sela penantian ya menunggu 7 terpidana tak berdosa dibebaskan, saya selingi dengan ini berita yang sangat ironis ya. Jadi kasus guru honorer yang sudah 16 tahun disangkakan dan dijebloskan ke penjara oleh oknum polisi, mungkin kawannya Rudiana itu. Jadi oleh oknum polisi ya, dijebloskan ya dan diperas dengan dalil uang damai 50 juta. Mending pasang badan. Padahal ibu guru honorer itu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan laporan polisi juga bikin bingung. Laporan ke polisi ini sangat meresahkan masyarakat ya, karena jelas-jelas rekayasa kasus, kriminalisasi, dan pelanggaran prosedur dalam pelaporan. Ya, oke kita lanjut ya. Oke kawan ya, jadi untuk menetapkan sebagai tersangka itu hanya dapat ditetapkan oleh penyidik ya kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup ya, yaitu paling sedikit 2 alat bukti ya. Jadi untuk pengalaman kawan-kawan semua sanak famili yang ditulan dan teman-teman yang kenal dengan saya, ini untuk pengalaman aja ya. Jadi untuk menentukan tersangka, penyidik itu harus punya minimal 2 alat bukti ya. Maksudnya 2 jenis yang tertera di pasal mana saya lupa, harus buka buku KUHP ya. Jadi untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat kalau nggak salah ayat 1 ya, pasalnya lupa, nanti tak buka buku ya. Dan ditentukan melalui gelar perkara ya. Jadi alat bukti yang sah adalah 1 keterangan saksi, harus ada saksi. Yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat petunjuk atau dan keterangan terdakwa. 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Jadi untuk menentukan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara ya. Jadi ini untuk pengalaman kawan-kawan mungkin ya nggak ngerti masalah hukum. Saya juga nggak tahu masalah hukum, tapi saya buka-buka buku KUHP pidana perdata, saya masukkan di otak biar hafal. Demikian untuk memberi edukasi kepada terutama saya kan cuma anak jalanan, pada teman-teman jalanan saya semua ya, kira-kira gelandangan yang di pinggir jalan itu yang ya kayak gitulah, karena saya cuma anak jalanan tapi saya mau belajar gitu ya. Oke, terus selanjutnya langsung aja kita gas. Jadi saya kutip dari sumber yang terpercaya dan sumber yang sudah menjadi sajian publik ya. Jadi informasi untuk publik ya. Jadi guru honorer yang sudah mengabdi pada negara yang 16 tahun ya, mengabdi kepada negara 16 tahun. Kalau namanya ini ya Supriyani ya, dari mana itu, Sulawesi Utara ya, Sultra Sulawesi Utara ya. Sempat dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. 50 juta dari mana? Gaji honorer sudah 16 tahun itu 300.000 sebulan, dan suaminya hanya kerja bangunan. Kayak saya cuma kerja di jalanan, jadi buruh serabutan lepas, ada kerjaan ya digarap, nggak ada yang nganggur. Apa nggak ironis sekali itu? Jadi sebelum penetapan tersangka kasus penganiayaan anak polisi, uang damai itu diminta oleh orang tua korban. Orang tuanya oknum polisi ya. Jadi orang tuanya oknum polisi. Ini mirip Rudiana nih. Ini penyiksaan ya. Kalau Rudiana penyiksaan fisik, penyiksaan psikis juga meras uang. Kalau ini penyiksaan berupa pemerasan uang 50 juta ya, oknum polisi ini ya. Saya katakan lagi oknum ya.
Jadi untung aja ya Ketua PGRI ya Sulawesi Utara ya Abdul Halim Momo mengaku pihaknya sudah bertemu dengan Supriyani ya. Berdasarkan keterangan yang diterima, Supriyani sempat dimediasi oleh kepala desa. Namun orang tua korban itu, terduga korban bukan korban, yang berpangkat Aibda Wibowo oknum ya, itu meminta Supriyani ya namanya Supriyani itu membayar uang sebesar 50 juta alias diperas 50 juta untuk damai. Padahal Ibu Supriyani itu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan itu. Dan menurut tetangga-tetangga, menurut guru-guru yang lain, dan menurut murid-murid yang lain, si anak oknum polisi ini tidak digebuk pakai pakai sapu. Dia itu memang terjatuh di sawah dan terluka. Dan hasil visumnya pun, kan kalau mau laporan polisi kan harus pakai hasil visum. Hasil visumnya pun luka. Kalau digebuk pakai sapu itu memar, masa luka? Kan gitu ceritanya, ini nggak masuk akal. Dan kenapa laporan itu diterima oleh Polres tempat? Ya karena yang lapor oknum polisi. Kalau yang lapor orang biasa jelas ditolak, paling cuma disimpan, masukkan sebagai arti. Lanjut kawan ya. Untung pihak Propam juga ikut turun tangan ya. Jadi pihak Propam sendiri juga menduga adanya penyalahgunaan kewenangan ya, tapi berulang kali Bu Supriyani menyarankan agar pihak oknum polisi itu yang meminta 50 juta itu apa pula ini, lupa aku mau ngomong. Ya oke, diberitahukan sebelumnya ya. Jadi Supriyati ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Supriyati dituduh menganiaya siswanya yang masih SD ya, yang merupakan anak oknum polisi. Karena dilakukan mediasi tidak ada kesepakatan, maka status dinaikkan menjadi ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mediasi jelas tidak ada kesepakatan. Nah 50 juta orang nggak berdosa suruh bayar 50 juta, nggak mungkin mau. Jadi nggak mungkin ada kesepakatan untuk mediasi. 50 juta nggak salah, pemerasan. Oh dasar oknum. Jadi sumber yang saya itu mengatakan ya, Supriyani dilaporkan oleh ibu korban yang bernama Nur Fitiana kalau nggak salah ya. Awalnya Nur Fitiana melihat ada bekas luka di bagian paha belakang anaknya yang masih duduk di sekolah dasar SD ya, SD kelas 2 kalau nggak salah ya. Jadi saat itu ibunya anak yang terluka itu tanya tentang luka itu, tapi anaknya menjawab dia jatuh bersama ayahnya di sawah. Itu udah pengakuan bocil loh, pengakuan bocil. Lukamu kenapa? Anak itu jawab jatuh waktu di sawah bersama ayahnya yang oknum polisi itu. Tapi kenapa ayahnya yang oknum polisi itu kok ngejar si guru honorer yang sudah 16 tahun yang gaji 300.000 itu untuk memeras uang 50 juta uang damai? Untung aja masih ada keadilan di negeri ini. Tim LBH ya, kuasa hukum juga sudah membantunya. Ya. Pernah Pak, tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Dari Pak Desa. Ini perwakilan ibu atau beda? Waktu kejadian itu ibu lagi di mana? Ada di kelas saya. Di kelas 1 ya? Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti Tidak pernah ibu bertemu dengan korban yang tadi. berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Jadi Bang, mungkin bagaimana Bang langkah hukumnya ke depan seperti apa? ya jadi tadi kan saya coba